Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam. Kali ini kita punya materi menarik ya, soal studi kasus dalam penelitian. Lengkap nih dari apa itu studi kasus, jenis-jenisnya, sampai plus minusnya. Betul. Tujuan kita memahami intinya lah, kenapa metode ini penting, terus gimana sih cara melakukannya yang benar. Iya, jadi studi kasus ini kan sering dianggap, agak lunak gitu ya. Padahal sebetulnya ini pendekatan riset yang kaya banget dan punya kekuatan unik loh, terutama kalau kita mau bongkar kompleksitas situasi di dunia nyata. Oke. Mari kita bedah kalau gitu. Apa sih sebetulnya studi kasus itu? Di materi ini disebut sebagai medan perdebatan. Wah, menarik juga ya. Tapi intinya kan ini studi mendalam tentang satu kasus gitu. Iya, satu kasus. Bisa orang, kelompok, program, atau peristiwa ya dalam konteks aslinya. Nah, yang krusial di sini fokusnya itu pada partikularitas dan kompleksitas. Jadi beda sama metode lain yang mungkin mecah fenomena jadi variabel-variabel kecil gitu ya. Studi kasus justru melihatnya utuh, holistik. Tujuannya juga macam-macam. Ada yang eksploratif, jadi buat menjejaki fenomena baru atau bikin hipotesis. Oh, oke. Ada yang deskriptif, ya buat ngasih gambaran naratif yang kaya. Atau bisa juga eksplanatif, buat nguji teori dalam konteks yang spesifik. Jadi ini jelas bukan cuma sekedar cerita atau katakanlah anekdot biasa ya? Bukan sekedar itu. Di materi ini disebut beberapa jenis nih. Ada studi kasus intrinsik, itu yang fokusnya memang memahami keunikan kasus itu sendiri ya? Betul, kita tertarik sama kasus itu karena kasus itu sendiri unik atau penting. Lalu ada instrumental, ini yang pakai kasus sebagai alat gitu ya, buat memahami isu atau teori yang lebih luas. Iya, kasusnya jadi contoh atau ilustrasi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan ada juga kolektif, yang menggabungkan beberapa studi kasus. Nah, milihnya gimana tuh? Nah, milih jenisnya itu tergantung banget sama pertanyaan riset Anda. Mau fokus ke uniknya si kasus, ya intrinsik. Oke. Mau pakai kasus buat jelasin fenomena atau uji teori, instrumental. Perlu lihat pola di beberapa kasus, pakai kolektif. Jadi tujuan riset yang nentuin desainnya. Sip. Terus, apa sih kelebihan utamanya? Kok metode ini tetap dipakai gitu? Materi ini bilang studi kasus itu kuat dalam realitas. Maksudnya gimana ya? Maksudnya dia tuh bisa nangkep nuansa kehidupan nyata yang seringkali hilang kalau kita cuma lihat angka statistik dari survei besar. Oke. Lebih hidup gitu ya? Iya, lebih hidup. Hasilnya juga biasanya lebih gampang dicerna orang banyak kan, bentuknya narasi, ada konteksnya. Terus ini yang sering kelewat. Studi kasus itu kuat dalam apa yang namanya generalisasi analitik. Nah, ini dia. Generalisasi ini kan yang sering jadi serangan gitu ya ke studi kasus, katanya susah digeneralisasi. Justru itu salah satu kekuatannya. Tapi memang jenis generalisasinya beda. Bukan generalisasi statistik yang dari sampel ditarik ke populasi besar secara acak. Terus gimana? Generalisasi analitik itu artinya temuan dari satu atau beberapa kasus itu bisa dipakai buat membangun atau menguji atau memperbaiki teori. Nah, teori inilah yang nantinya bisa relevan buat kasus-kasus lain yang punya karakteristik logis serupa. Jadi ke teori ya generalisasinya, bukan ke populasi. Tepat. Jadi kekuatannya itu di kemampuan menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi secara mendalam. Dalam konteksnya itu. Kadang satu kasus anomali aja bisa lebih ngefek ke pengembangan teori daripada survei ribuan orang. Oke. Menarik penjelasannya soal generalisasi. Tapi pasti ada kekurangannya juga dong. Materi ini juga nyinggung soal potensi jebakan kan? Tentu ada. Misalnya soal bias peneliti karena terlibat terlalu dalam. Itu gimana? Iya, itu tantangan yang valid dan harus disikapi serius. Kedekatan peneliti sama kasus memang bisa bikin bias. Terus karena konteksnya unik banget, studi kasus itu susah direplikasi persis kayak eksperimen lab. Nah, itu dia. Makanya aspek validitas dan reliabilitas jadi krusial banget dalam desainnya. Ini bukan berarti kelemahan fatal ya, tapi sesuatu yang perlu strategi pengelolaan yang cermat. Disinilah jadi penting banget ya. Gimana caranya memastikan studi kasus kita itu kredibel, bukan cuma cerita yang seru aja gitu. Materi ini menekankan soal rantai bukti atau chain of evidence. Apa tuh maksudnya? Betul sekali. Jadi harus ada alur yang jelas, logis, dan bisa ditelusuri balik. Dari pertanyaan risetnya, gimana data dikumpulkan, sampai ke kesimpulan, semua langkahnya harus transparan.
Runut gitu ya? Iya, runut. Dan kuncinya lagi ada di triangulasi. Maksudnya, pakai berbagai sumber data. Jangan cuma wawancara aja, tapi cek juga dokumen, arsip, mungkin observasi langsung. Bandingkan data dari berbagai sumber ini. Oh, jadi kayak cross-check gitu ya? Persis, cross-check dari berbagai sudut. Kalau temuan dari sumber-sumber berbeda ini mengarah ke kesimpulan yang sama, nah itu jadi lebih kuat, lebih kredibel. Jadi, transparansi proses sama penggunaan banyak sumber data itu wajib hukumnya ya? Penting banget. Termasuk juga keberanian peneliti buat mempertimbangkan dan ngebahas penjelasan alternatif. Kalau ada data yang kayaknya kok beda sendiri, ya dibahas aja, jangan disembunyikan. Itu malah nunjukin analisisnya mendalam. Oke, jadi jelas ya gambarannya. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Kalau Anda ingin pemahaman yang benar-benar mendalam soal fenomena kompleks dalam konteks aslinya, studi kasus ini alat yang sangat kuat. Betul. Dia fleksibel, kayak detail, dan hasilnya tuh bisa ngasih pencerahan yang mungkin susah didapat dari, katakanlah, metode kuantitatif aja. Meskipun tadi kita bahas ada tantangan ya soal generalisasi model statistik dan potensi bias. Iya, tapi dengan desain yang hati-hati, pengumpulan data yang teliti dari banyak sumber, analisis yang transparan dan kritis, studi kasus itu bisa banget menghasilkan wawasan yang sangat berharga dan bisa diandalkan kok. Ini bukan metode kelas 2, tapi pendekatan yang beda dengan kekuatannya sendiri. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sebentar. Mengingat kemampuannya menangkap kompleksitas dan konteks, ada nggak sih situasi atau pertanyaan spesifik di bidang Anda sekarang ini di mana metode studi kasus ini kayaknya bisa ngasih jawaban yang lebih mencerahkan dibanding survei skala besar atau eksperimen? Pertanyaan bagus itu buat direnungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.